makanan dan minuman kan nggak boleh dimakan di tempat kan. Iya sih, Jadi harus take away take away kan, kan. nggak boleh dan ini tuh. Jadi harusnya gimana ya untuk ngasih tahu ya, mereka mungkin bosen juga di rumah gitu, ngapain gitu lihat tembok rumah gitu, makanya Iya mereka sih. juga masih pengen keluar gitu. Kadang kalau kita di rumah aja sih, kadang ya emang jenuh sih, bosen gitu. Paling keluarnya apa sih kalau lama aja itu Netflix ya. Terus kalau kalau ciwi-ciwi mungkin drakor ya kan. Apalagi sekarang yang kuliah sekarang kan lagi libur nih. Oh, libur semester, libur panjang gitu ya. Itu Gak ketulungan. Besok satu hari di kamar, gak keluar kamar sama sekali. Keluar pun untuk apa? Ke kamar mandi sama makan. Selebihnya dia di kamar ngapain? Ini drakor, Bu. Terus kalau yang cowok-cowok mungkin hobinya nonton film di Netflix itu kan banyak tuh ya. Apalagi kan sekarang bioskop juga tutup. Padahal awal-awal dulu buka loh. Ya, sekarang udah tutup lagi. Belum sempat lihat Fast and Furious. Oh ya. Nah, di Netflix kayaknya udah tua. Gak tahu gitu ya. Ini kayaknya di aplikasi, bukan aplikasi, kayak website gitu mungkin banyak yang udah kayak bajakan gitu sih. Iya. Sebenarnya dinamika yang PPKM terjadi di masyarakat sebenarnya banyak sih. Iya, banyak banget. Banyak banget. Kayak bertumpuk-tumpuk gitu loh. Masalah belum selesai gitu, tambah lagi masalah lain gitu. Apalagi kayak kamu pernah dengar nggak kalau seandainya ada yang nyebarin hoax masalah ada ambulan yang disuruh keliling-keliling padahal nggak ada isinya di daerah Jombang itu kan bikin sebuah propaganda lain gitu loh. Iya sih. Jadi kayak benar orang meninggal nggak sih gitu? Benar ada banyak yang meninggal nggak sih? Padahal nyatanya juga banyak yang meninggal gitu kan. Di tempatku aja kemarin satu hari bisa 2 orang yang meninggal. Betul sih emang. Tapi ya emang sih itu bukan sepenuhnya karena virus COVID ini. Iya sih, pasti ada kayak penyakit bawaan kan ya. Bawaan itu yang juga membuat daya imun kita menjadi lebih rendah daripada biasanya gitu. Cuman kadang kan pemberitaan itu isinya cuma menyangkut pautkan sama COVID-nya aja. Jadi itu semakin kayak membuat masyarakat itu takut. Padahal itu nggak baik loh. Kalau di luar negeri nih ya, kalau kita belajar dari TV-TV luar, nggak ada tuh pemberitaan yang sampai sesedih itu gitu. Sampai kayak gitu ya. Apalagi di Jepang kan ya. Kalau di Jepang itu menjaga rasa empati kan. Ya itu pemberitaannya selalu positif. Pemberitaannya itu kayak dalam artian itu mengungkapkan kinerja keberhasilan dari pemerintahnya menangani COVID itu sendiri kayak gimana. Sedangkan di Indonesia sendiri itu penggiringan opini pemberitaan itu kayak satu hari itu bahasnya COVID melulu. Kita sampai aja kayak aduh karena berita yang lain gitu kan stres gitu. Iya, jadi kalau malam ya sinetron aduh gak berkualitas banget ini. Merasa tertekan banget gitu. Oh betul, merasa tertekan pasti. Jadi kayak bukan hanya di penyakit dalam luarnya kita, jasmaninya kita, tapi psikisnya kita juga merasa terganggu gara-gara itu. Akhirnya semakin breakdown itu imunnya kita kan. Tapi sebenarnya yang paling terdampak banget kayak pemberitaan gitu tuh orang-orang tua kan sih. Iya sih. Kan orang tua itu kan kayak mereka itu mungkin perkembangan teknologinya kan beda nih ya dari zaman kita. Mungkin kalau dulu orang tua kan info-info kayak apa-apa itu kan dari radio tuh. Iya. Kalau sekarang itu mah giring opininya banyak. Di Facebook, Instagram, kayak narasi-narasi di Instagram, terus kemudian di YouTube kan banyak tuh. Padahal kalau sesuai faktanya nih, kalau kita belak-belakan ya, orang yang sekarang yang meninggal karena COVID, itu sebenarnya bukan hanya COVID aja sih. Iya, benar. Dia tuh ada penyakit bawaan. Kalau misalkan pemberitaannya kalau misalkan negatif nih, loh kan lansia terus tenaga kesehatan itu kan udah divaksin, kok bisa tuh kena COVID terus meninggal. Nah perlu diketahui mereka meninggal itu sebenarnya satu udah karena faktor usia, udah karena takdir nih ya. Yang kedua karena penyakit bawaan, misalkan punya penyakit jantung, terus kemudian ginjal, darah tinggi atau hipertensi, lambung dan lain-lain kayak gitu. Pastilah gitu. Apalagi kalau udah sakit terus kena COVID, imunitasnya turun, tambah drop, benar sekali. Jadi ya gimana lagi, mungkin itu takdirnya dari Sang Pencipta. Terus kenapa kok
banyak tenaga kesehatan yang meninggal, sebenarnya faktor-faktor yang lain itu banyak loh Mbak. Misalkan nih ya, sebagai seorang tenaga medis, dia kan garda terdepan tuh. Kita bahkan kayak tahu sendiri kan ya, karena SBH itu kan tahu ya kayak pakai hazmat tuh sumuknya gimana, terus kemudian ibetnya gimana, harus nahan untuk buang air kecil, buang air besar, bahkan sampai nahan minum, dehidrasi kayak gitu. Itu biar sebenarnya nggak buang-buang. sebenarnya itu juga bahaya juga sih bener. buat tubuh. Jadi Apalagi kayak kan diungkep gitu ya. kayak di sauna gitu, panas gitu. Belum nahan air minumnya. Iya. Ya. Kan udah ngeluarin keringat banyak, nggak betul dikasih sih. minum, jadi kayak kurang deh mineral yang ada di tubuh gitu kan. Nah makanya dari itu daya tahan tubuhnya itu akhirnya menurun. Belum lagi kalau misalkan kena mental nih, Iya. malah padahal sebenarnya gimana ya, budaya di Indonesia tuh antri sih sebenarnya. Iya. Terus kemudian kalau di Indonesia sekarang nih ya, apa-apa rujuknya ke rumah sakit sampai full, sampai penuh. Padahal harusnya ada yang diprioritasin lebih dahulu tuh. Kan kalau di gejala COVID itu sendiri kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah kalau harusnya yang berat itu yang harusnya dibawa ke rumah sakit gitu. Kalau yang sedang atau ringan seharusnya mungkin cuma konsultasi aja, isolasi mandiri di rumah. Biar nggak kena yang di luar-luar ya. Betul. Apalagi sekarang kalau kita lihat pemberitaan tuh yang paling banyak itu langkahnya ini loh, oksigen itu loh. Oh iya, oksigen sampai cari-cari gitu ya. Sampai cari-cari gitu. Sampai katanya orang meninggal di Jakarta itu meninggalnya karena kekurangan oksigen gitu. Jadi itu kayak gimana ya? Harusnya kita yang maksudnya udah sehat ini bersyukur gitu, udah bisa nafas tanpa mencari oksigen gitu. Nah betul sih. Tapi kalau kita selidiki lagi nih ya, orang lain, masyarakat nih berbondong-bondong beli oksigen. Tapi mereka sebenarnya tahu nggak sih cara pemakaiannya? Saya kan nggak boleh asal tuh. Iya benar-benar. Kalau kita pakai oksigen itu ya, ada namanya regulator oksigennya itu, tekanannya yang bakal masuk ke tubuh gitu. Kalau mereka asal ngatur tekanannya tinggi, apa nggak ngap gitu? Iya, kan sakit ya. Malah bikin sesek, malah kasihan di paru-parunya kan. Jadi nggak tambah cepat sembuh, malah memperburuk, gitu. malah bikin sakit, malah bikin drop. Harusnya nggak usah pakai itu dulu ya sebenarnya. Iya sih, harusnya kamu konsultasi dulu sama dokter atau tenaga medis yang lebih tahu gitu. Bener, kalau seandainya disaranin pakai oksigen ya udah beli aja. Tapi kalau seandainya nggak disaranin ya udah kita jangan pakai gitu ya. Sekarang itu kan gini loh polemiknya. Nggak semua ya, kalau kita kan selaku anak kesehatan, nggak semua sesak yang ada kita rasakan, yang ada pada tubuh rasakan itu karena COVID loh. Iya benar. Kalau batuk pilek, awal-awal batuk pilek pasti masyarakat semua nih pasti merasakan kan. Kalau yang namanya batuk pilek itu, kalau pileknya nggak bisa keluar, kan sesek tuh, sampai harus nafasnya tuh lewat mulut, kan? Sampai kalau tidur itu sampai gitu kan ya. Terus kalau udah keluar ingusnya, pileknya tuh kayak lega gitu. Tandanya kan kalau orang bilang itu kayak bukannya mengguru ya, kalau kayak wes pilek itu wes enak ngono, lega gitu kan. Nah sebenarnya yang di masyarakat masih bingungnya tuh gini loh. Kalau sesak nafasnya karena pilek atau apa, ya kalau saran dari anak SBH kalau mbak-mbak gini kan nggak perlu lah untuk dioksigen gitu. Cukup caling kayak manas gitu kan ya. Terus kalau bisa itu diuapkan ya Pak. Kalau orang-orang Jawa dulu kan ngerebus air panas terus kalau di baskom terus diuap gitu kan, kita disuruh angetnya itu masuk kayak ngeplong gitu kan, biar nanti dahak, kemudian air liurnya ingusnya bisa keluar, bisa lancar gitu loh. Tapi sebenarnya namanya juga masyarakat ya, panik buying gitu. Sampai saya tuh nggak tahu loh ya, oksigen yang dipakai itu apakah oksigen untuk medis atau oksigen untuk industri gitu loh. Iya ya, soalnya kan oksigen sendiri kan bahan kimia nggak sih? Kalau mungkin oksigen yang di sini juga termasuk bahan kimia, cuma kan di sini kan udah udara bebas gitu kan. Iya sih. Tapi kan kalau yang itu kan
buatan kan. Iya sih, oksigen yang kayak gitu kan sebenarnya bentuknya cair atau liquid gitu loh. Kalau misalkan ngatur regulator oksigennya nggak sesuai tuh, ya itu tadi bisa pengap gitu, ngap gitu di paru-paru kan kasihan itu. Bisa tambah sakit itu sebenarnya. Sebenarnya kalau orang-orang dahulu nih ya, kalau ngajarin kalau misalkan kalau kena flu atau apa sebenarnya emang sih dari dulu kayak nanas atau apa ya caling. Sebenarnya itu bagus juga meningkatkan imunitas. Terus kemudian kalau pagi kan sinar matahari pagi itu gak terlalu panas-panas banget. Terus kemudian juga bisa meningkatkan vitamin D gak sih? Oh iya. Iya kan vitamin D gitu. Terus apa lagi ya? Kalau sekarang kan benar sih yang tadi Mbak bilang kan banyak tuh, bahkan sampai apotek tuh penuh. Iya gitu. sampai penuh, sesak, sampai klinik kecil pun mungkin orang-orang mau ke klinik besar takut kena dikatakan positif COVID, jadi mereka untuk memilih untuk ke klinik kecil dan itu sampai penuh gitu. Sampai aku mikir banyak orang sakit ya, tapi padahal sebelum COVID ini ya udah sering gitu orang sakit ya demam kayak meriang, tapi sama mereka itu dibuat enjoy. Nah sedangkan sekarang pas pandemi jadi orang-orang mikirnya apa jangan-jangan aku COVID ya gitu kayak gitu. Oke.